Oke, kita akan bahas matematika peminatan. Nah, nomor 1 ada diketahui suku banyak, kita misalkan namanya fx habis dibagi dengan 2x tambah 3. Tentukan nilai A. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu dasar teorinya. Oke. Nah, yang pertama, jika diketahui sebuah suku banyak fx dibagi dengan x dikurang A, kita misalkan. Kemudian diketahui sisanya P. Maka kesimpulannya fx pembuat 0 dari pembagi. X kurang A sama dengan 0, X sama dengan A. Nilainya sama dengan P. Kemudian yang kedua, fx kalau kita misalkan dibagi oleh, ini dibagi ya, fx dibagi, ini fx dibagi dengan, kita misalkan x tambah P. Kemudian sisanya adalah Q. Maka kesimpulannya f minus B membuat 0 dari pembaginya ini sama dengan sisa, itu Q. Kemudian yang nomor 3, kalau kita misalkan ada suku banyak fx, ini habis dibagi dengan, kita misalkan ax ditambah B. Nah, berarti artinya sisanya 0. Nah, pembuat nolnya adalah negatif B per A, maka f negatif B per A hasilnya sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang coba kita perhatikan soal yang nomor 1 tadi. Berarti pengerjaannya yang pertama adalah kita ambil pembuat 0 dari pembagi, yaitu negatif 3 per 2. Maka f negatif 3 per 2 ini nilainya sama dengan 0. Sekarang kita isi x-nya negatif 3 per 2. 4 dikali negatif 3 per 2 pangkat 3. Kemudian dikurang negatif 3 per 2 kuadrat. Kemudian dikurang A dikali negatif 3 per 2. Kemudian ditambah 4 per 3, hasilnya sama dengan 0. Kemudian ini kalau kita selesaikan lagi, 4 dikali negatif 27 per 8. Dikurang dengan 9 per 4. Kemudian dikurang dengan, ini kita kalikan berarti jadi positif 3A per 2 ditambah 3 per 4 ya, ini tadi adalah 3 per 4. 3 per 4 ini sama dengan 0. Nah, kemudian ini kalau kita perhatikan semua bilangannya dapat kita ubah ke pecahan yang penyebutnya menjadi angka 4. Ini kita bagi 2, maka ini tinggal 4. Berarti negatif 54 dikurang 9 ditambah, ini supaya per 4, ini kita kali 2. Berarti 6A ditambah 3 sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini penyebutnya semuanya udah per 4, maka kalau pecahan ada bentuk pecahan tersebut bernilai 0, cukup pembilangnya aja yang kita samakan dengan 0, maka hilang penyebutnya, per 4-nya hilang. Nah, kemudian ini kita selesaikan, negatif 54 dikurang 9 tambah 3, berarti negatif 60. Ini sama dengan 6A. Maka kita peroleh A-nya sama dengan, ditambah 6A, ini ditambah 6A sama dengan 0. Oke, ini kita ulang. Negatif 60 ditambah 6A ini sama dengan 0. Nah, berarti 6A sama dengan 10, berarti A-nya kita peroleh 10 ya. 6A sama dengan 60, A-nya sama dengan 10. Pilihannya adalah yang D ya, pilihannya adalah yang D. Oke, itu untuk soal yang nomor 1. Nah, kemudian yang berikut kita perhatikan soal yang nomor 2 ya. Nomor 2 di sini diketahui suku banyak, sama ya. Nah, di sini suku banyaknya kita misalkan juga fx ini sama dengan 2x pangkat 3 kemudian ditambah 7x kuadrat kemudian ditambah dengan ax dikurang 3. Nah, salah satu faktor ini diketahui 2x dikurang 1. Nah, kemudian yang ditanya faktor lain ya, faktor yang lain. Nah, ini kalau kita perhatikan dari teorinya tadi
Dasar teorinya jika fx dibagi dengan ax ditambah b, sisanya sama dengan 0. Nah, ini kesimpulannya ax ditambah b ini adalah faktor. Atau kesimpulannya f pembuat 0 dari pembaginya dari faktor ini sama dengan 0. Nah, berarti langkah yang pertama kita cari a-nya dengan cara memasukkan x-nya setengah. Ya, berarti f setengah nanti hasilnya sama dengan 0. Atau kalau kita kerjakan dengan cara Horner supaya kita peroleh faktoran yang lain. Ya, ini kalau kita Hornerkan, ini kita buat bagannya terlebih dahulu. Ya. Nah, kita misalkan seperti ini. Ini bagan Hornernya, ya. Nah, di sini adalah pembuat nolnya, yaitu setengah. Kemudian ini kita urutkan dari koefisien pangkat yang tertinggi. 2, kemudian 7, kemudian A, kemudian negatif 3. Oke. Nah, bagannya di sini 0, kemudian ini kita tambahkan, ini dijumlah. 2, setengah kali 2, 1, dijumlah 8, kali 2, berarti 4, dijumlah 4, ditambah dengan A. Dikali setengah berarti 2 ditambah A per 2 atau setengah A. Ini kita jumlahkan lagi berarti A per 2 dikurang 1. Nah, tadi sisanya sama dengan 0. Pada bagan Horner ini adalah sisa. Nah, berarti kita ambil kesimpulannya A per 2 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kita peroleh dari sini nilai A-nya sama dengan 2. Ya, ini pindahkan 1 kali 2. Nah, kemudian ini adalah hasil baginya, atau ini merupakan bagian daripada pemfaktoran fx oleh 2x dikurang 1. Nah, tapi harus terlebih dahulu kita bagi 2. Nah, berarti hasilnya ini adalah kita bagi 2, x kuadrat ditambah 4x, hanya kita ganti dengan angka 2. Berarti 6 dibagi 2 tambah 3. Nah, kemudian faktoran yang lain tentunya kita peroleh dari sini, yaitu kalau kita faktorkan ini adalah x tambah 1 dikali x tambah 3. Sehingga faktorannya yang lain itu adalah x tambah 1 dan x tambah 3. Pilihannya adalah yang B. Oke. Kemudian kita lanjut dengan yang nomor 3. Nah, soal yang nomor 3 diketahui gx ini fungsinya sama dengan 4x pangkat 4x pangkat 4 kemudian dikurang 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat kemudian dikurang x tambah 6. Nah, yang ditanya tentukanlah nilai g minus 2 atau x nya kita ganti minus 2. Nah, berarti ini hasilnya adalah 4 dikali x nya diganti minus 2, langsung saja 16 dikurang 2 dikali minus 8 ditambah 5 dikali 4 kemudian ditambah 2 tambah 6 ya. Nah, ini kalau kita selesaikan 4 dikali 16 64 ditambah 16 ditambah 20 ditambah 8 berarti hasilnya adalah 108. Nah, pilihannya adalah yang D. Oke, ini langsung kita masukkan nilai x nya ya. Nah, kemudian yang nomor 4, soal yang nomor 4 disebutkan ada suku banyak ya. Nah, tetap kita misalkan fx ini sama dengan suku banyaknya 2x pangkat 3 2x pangkat 3 kemudian ditambah dengan ax kuadrat kemudian dikurang dengan bx ditambah lagi dengan 3. Oke. Nah, jika fx ini dibagi dengan x kuadrat dikurang 4, sisanya diketahui sebesar x ditambah 23 ya, x ditambah 23. Nah, kemudian yang ditanya tentukanlah nilai a tambah b ya. Nah, tentukan nilai a ditambah b. Nah, sekarang ini kita jawab. Ini sebelumnya ini kita pisahkan dulu layarnya ya. Ini kita pisahkan. Nah, sekarang
untuk menjawab soal nomor 4, kita perhatikan suku banyak ini dibagi oleh X kuadrat dikurang 4. Ya. Nah, jadi kalau X kuadrat dikurang 4, ya, X kuadrat dikurang 4, ini kalau kita faktorkan, X dikurang 2 dikali dengan X ditambah 2. Nah, kemudian dari sini kesimpulannya, kalau kita ambil faktoran linearnya, yaitu F2, pembuat 0 dari salah satu faktorannya, X kurang 2. Ini hasilnya sama dengan sisa. Sisanya X-nya harus kita masukkan, yaitu X-nya 2 ditambah 23. Berarti F2 sama dengan 25. Oke, kemudian yang berikut, kalau kita ganti X-nya negatif 2, maka F negatif 2 hasilnya sama dengan kita isi X-nya negatif 2. Berarti 21. Oke, nah sekarang ini masing-masing kita peroleh F2 tadi sama dengan 25, kita masukkan lagi ke suku banyaknya. Nilai X-nya sama dengan 2. Berarti masukkan ke sini ya, 2 dikali 2 pangkat 3. Berarti 2 kali 8, langsung aja 16. Kemudian ditambah A dikali 2 kuadrat, berarti 4A. Ya kan? Nah, dikurang 2B, kemudian ditambah dengan 23. Ditambah dengan 3. Ya, ditambah dengan 3. Nah, kemudian dari sini kita peroleh salah satu persamaannya yang mengandung A dan B, 4A dikurang 2B, ini hasilnya sama dengan 4A dikurang 2B, ini sama dengan 6. Ya, ini kita selesaikan. Nah, kemudian 2A dikurang B hasilnya sama dengan 3. Oke. Nah, ini persamaannya yang pertama. Kemudian kita lanjut. F negatif 2 tadi hasilnya sama dengan, ini hasilnya sama dengan 21. Nah, kita ganti X negatif 2. Berarti negatif 16. Kemudian ditambah 4A. Kemudian ditambah 2B. Kemudian ditambah 3. Ya. Nah, berarti dari sini kita peroleh 4A ditambah 2B, ini sama dengan, ini tinggal negatif 13. Kemudian kita pindahkan ke sana, berarti negatif 34. Oke, nah kemudian kita bagi 2A tambah B, ini sama dengan negatif 17. Nah, ini kita eliminasi. Maka 2A dikurang B sama dengan 3. Dan 2A ditambah B sama dengan negatif 17. Nah, ini kalau kita kurangkan, ini kita tambah ya, biar langsung dapat B-nya. A-nya kita tambah, ini habis. Berarti 4A sama dengan negatif 14. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, A tambah B tadi nilainya di sini yang negatif 2 ya, F negatif 2 sama dengan 21, ini adalah negatif 16 tambah 4A tambah 2B tambah 3. Berarti ini sama dengan, ini tadi positif ya, positif, kemudian ini jadinya positif. Nah, berarti ini kalau kita jumlahkan, ini berarti jadinya 20 ya, ini jadinya 20. Nah, oke, dapatlah nilai A nya sama dengan 5. A nya sama dengan 5, kita masukkan ke salah satu persamaan, berarti 2A dikurang B sama dengan 3, maka B nya sama dengan negatif B ya, ini kali 2 10, berarti negatif 7 ya. Nah, berarti B nya sama dengan 7, sehingga sisa yang ditanya ini adalah AX tambah B, 5X ditambah dengan 7 ya. Nah, ini untuk soal yang nomor 3.